Ini artinya orang tua saja tidak boleh memaksa anaknya yang beragama Kristen itu masuk Islam. Apalagi hanya memaksakan pemeluk agama lain memakai simbol-simbol agama Islam. Tentu ini sangat tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga Anda sehat selalu dan Allah Subhanahu wa taala semoga selalu menyayangi Anda semua. Sahabat, mungkin kita pernah mendengar atau membaca berita bahwa ada seorang muslimah yang tidak boleh atau bahkan dipaksa lepas jilbab di negara yang memang mayoritasnya itu non-muslim. Tentu kita merasa bersedih bila membaca atau mendengar berita demikian. Nah sahabat, di saat yang sama di negara kita juga kerap ada kebijakan di instansi pemerintahan, misalnya di sekolah, itu membuat peraturan bahwa siswi di sekolah itu wajib memakai jilbab, sekalipun misalnya perempuan itu adalah non-muslim. Nah tentu bila ada kasus demikian, kita juga harus bersedih dan ikut protes atas kebijakan tersebut. Mengapa? Pertama, pemaksaan memakai simbol keagamaan terhadap seseorang itu melanggar undang-undang di negara kita. Misalnya kita bisa lihat pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, atau pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwasanya pakaian seragam khas sekolah itu diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Jadi di sekolah, apalagi di sekolah milik pemerintah, sekolah negeri, itu tidak boleh ada aturan yang mewajibkan siswa atau siswinya memakai simbol-simbol agama tertentu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga perlu merenungi surah Al-Baqarah ayat 256 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang keliru. Nah, terkait ayat ini, Imam At-Tabari mengutip salah satu riwayat mengenai turunnya ayat tersebut. Menurut beliau, ada sekelompok sahabat Ansor yang memaksa anak mereka masuk Islam. Sahabat Ansor adalah sahabat yang menyambut Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, salah satu pendapat yang dikutip oleh Imam At-Tabari adalah cerita mengenai sahabat Al-Husain. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan seseorang lelaki dari kalangan Ansor bermarga Bani Salim bin Auf. Lelaki itu bernama Al-Husain. Dia itu mempunyai dua anak yang beragama Kristen, sementara ia beragama Islam. Kemudian dia bertanya pada Nabi, "Nabi, saya sudah memaksa keduanya masuk Islam, tapi mereka hanya mau memeluk agama Kristen. Bagaimana menurutmu Nabi?" Nah, kata Nabi, la ikraha fid din. Nah, ayat yang tadi itu
turun berkaitan sahabat Al-Husain ini. Nah, saya telusuri juga banyak hadis serupa terdapat dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya ada di Sunan Abi Daud, Sahih Ibnu Hibban, Musannaf Ibn Abi Syaibah, As-Sunan Al-Kubro kayak karya Imam Al-Baihaqi dan lain sebagainya. Ini artinya orang tua saja tidak boleh memaksa anaknya yang beragama Kristen itu masuk Islam, apalagi hanya memaksakan pemeluk agama lain memakai simbol-simbol agama Islam. Tentu ini sangat tidak boleh. Nah, kemudian alasan yang ketiga kenapa kita perlu menolak kebijakan yang mewajibkan simbol-simbol agama terhadap pemeluk agama lain itu kita bisa lihat dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, yang mana di situ terdapat keterangan dari ulama kalangan madhab Syafi'i seperti Imam Ar-Razi, Imam Al-Isfarayini, dan mayoritas mazhab Hanafi, serta juga riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya non-muslim itu tidak terkena kewajiban menjalankan ibadah atau syariat Islam seperti sholat, zakat, termasuk juga memakai hijab bagi non-muslim. Nah, dari tiga argumen di atas, sebagai muslim, apalagi misalnya muslim itu memegang kebijakan tertentu di sebuah instansi pemerintah, maka tidak boleh berlaku diskriminatif terhadap pemeluk agama lain. Nah, atas dasar ini marilah kita protes, tolak terhadap kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap siapapun, baik itu yang seagama maupun terhadap umat beragama lain. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.